Mereka membencinya di siang hari, tapi diam-diam merindu suaranya di malam hari. Malam turun di Makkah, jalanan sepi, semua orang terlelap dalam tidur. Namun dari sebuah rumah sederhana, terdengar suara yang membuat malam terasa berbeda. Itu suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dalam sholat malamnya. Ayat-ayat panjang dibaca perlahan, tartil dan jelas, penuh penghayatan. Suaranya lembut namun menggetarkan, setiap lafaz terasa hidup. Malam yang hening menjadi saksi akan lantunan wahyu yang menyentuh langit dan bumi. Di balik gelapnya malam, tanpa sepengetahuan siapapun, ada 3 tokoh Quraisy yang datang diam-diam untuk mendengarkan suara itu. Mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Akhnas bin Syarik, dan Abu Jahal. Orang-orang yang di siang hari dikenal sebagai penentang keras dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malam itu hati mereka kalah. Mereka duduk di balik tembok rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sembunyi dalam bayang-bayang, sekedar untuk menyimak lantunan Al-Quran. Malam pertama, masing-masing dari mereka datang sendiri tanpa saling tahu dan duduk diam-diam di balik tembok rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tersembunyi dalam gelap. Mereka larut mendengarkan lantunan wahyu yang mereka tolak terang-terangan di siang hari. Mereka mendengarkan hingga fajar menyingsing. Ketika pagi datang, tanpa sengaja mereka saling berpapasan. Mereka saling terkejut, saling malu. Tak satu pun ingin mengakui bahwa ia juga diam-diam mendengarkan. Akhirnya mereka saling memperingatkan. Kita tidak boleh datang lagi. Jika rakyat tahu kita melakukan ini, bisa-bisa mereka ikut mempercayai Muhammad. Namun malam kedua, hati mereka kembali kalah. Satu persatu mereka datang lagi. Sekali lagi duduk dalam diam, mengendap-endap di balik bayang-bayang, hanya untuk mendengarkan suara yang tak bisa mereka tolak. Dan sekali lagi pagi menjelang, mereka bertemu di jalan dengan wajah tertunduk malu. Dan kembali mereka berkata, "Jangan ulangi ini lagi, cukup sudah." Tapi malam ketiga pun datang, dan sekali lagi mereka kembali, duduk di tempat yang sama, mendengarkan suara yang sama. Hati mereka terpaku, tapi harga diri mereka menolak. Hingga pagi hari kembali menyingsing, dan mereka kembali bertemu. Kali ini mereka sadar, ini sudah keterlaluan. Lalu mereka saling berjanji, "Kita tidak boleh datang lagi, sungguh. Jika tidak, kita akan mempermalukan diri kita sendiri." Namun peristiwa itu membekas di hati, dan siang harinya Akhnas bin Syarik memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi Abu Sufyan ke rumahnya dan bertanya, "Wahai Abu Sufyan, apa yang kau pikirkan tentang apa yang kita dengar dari Muhammad?" Abu Sufyan terdiam sejenak, lalu ia berkata pelan, "Demi Allah, aku mendengarnya, dan aku mendengar sesuatu yang sangat mengagumkan. Tapi aku tak paham maksudnya seluruhnya. Aku tidak tahu harus berkata apa tentang itu." Tak puas, Akhnas pun pergi ke rumah Abu Jahal dan bertanya, "Wahai Abul Hakam, apa pendapatmu tentang yang kau dengar dari Muhammad?" Abu Jahal tidak langsung menjawab. Ia balik bertanya, "Apa yang kau dengar?" Namun Akhnas tak ingin berdalih. Ia hanya menunggu jawaban. Akhirnya Abu Jahal berkata, panjang, berputar-putar, dan penuh pertimbangan. Tapi pada akhirnya ia jujur, "Demi Tuhan, aku tahu Muhammad adalah orang yang benar, tapi kenabian jatuh kepada keturunan Abdul Manaf. Sedangkan kami dan mereka sudah lama bersaing. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka menolong, kami juga menolong. Sekarang mereka mengklaim kenabian. Lalu bagaimana kami bisa menyaingi itu? Demi Allah, kami tidak akan pernah percaya padanya. Itu bukan karena mereka meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta. Bahkan dalam riwayat lain, Abu Jahal pernah berkata langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami tidak mendustakanmu, wahai Muhammad. Kami tahu kau adalah orang yang jujur, tapi kami tidak suka dengan apa yang kau bawa." Penolakan itu bukan ditujukan kepada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu siapa beliau. Mereka mengenalnya sebagai Al-Amin yang terpercaya. Tapi hati mereka menolak kebenaran, bukan karena tak tahu, tapi karena tak rela.
Ketika hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terluka oleh penolakan itu, Allah pun menurunkan ayat sebagai penghibur. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Jangan bersedih, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 33. Mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka lebih memilih gengsi daripada iman, lebih memilih kekuasaan daripada petunjuk. Dan beginilah keadaan hati yang dikunci oleh kesombongan. Ia bisa mendengar ayat-ayat Allah yang begitu agung, tapi tetap berpaling hanya karena takut kehilangan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang didustakan. Beliau hanya sedang berhadapan dengan hati yang enggan tunduk. Dan hingga hari ini, suara Al-Quran yang sama masih menggetarkan hati siapapun yang bersih dari kesombongan.